I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Di minggu pertama ini kembali Kak Nona berjumpa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pasti di minggu pertama di bulan Oktober ini semuanya pada semangat. Semangat, bener kan? Semangat. Ya, semangat untuk beribadah. Oh iya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa.
Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah. berkati agar ibadah ini ibadah ini berjalan berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Nona mau ngingetin apa? Mau ngingetin adik-adik untuk menyediakan perlengkapan kita untuk beribadah. Apa aja perlengkapan kita buat beribadah? Yaitu perlengkapan kita buat beribadah adalah Alkitab dan buku catatan buat adik-adik yang sudah bisa menulis. Yang sudah gede-gede ya, yang mau dicatat, ayat-ayat yang mau dicatat, boleh dicatat. Oke, ya karena kita sudah mau memuji Tuhan, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita fokus sama Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. If you doubt or if you fail or if you're fat or lean, God loves you. if you're tall or if you're short or if you're in between, God loves you. He loves you when you're happy. He loves you when you're sad. He loves you when you're very good and even when you're bad. no matter what you look like, no matter what you do, God loves you. He makes me happy. God loves you. God loves you. God loves you. He loves you when you're happy. He loves you when you're sad. He loves you when you're very good and even when you're bad. no matter what you look like, no matter what you do,
Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi ya dengan Kak Lori hari ini. Wah, walaupun tadi sudah ketemu di saat memuji Tuhan. Nah, saatnya kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah, bulan ini bulan baru ya. Wah, sudah gak terasa kita sudah di bulan Oktober. Betul. Sudah Wah, sebentar lagi sudah Desember ya, sudah mau akhir tahun, nggak kerasa ya, kurang lebih 2 bulan ya, 3 bulan lah sama bulan ini ya. Wah, sebelum kita ke topik nih, topik yang mau Kak Lori sharingkan, kayaknya Kak Lori mau buka masker dulu deh, biar bukan kelihatan ya, jelas kalian sudah melihat Kak Lori, tapi lebih kedengeran ya suaranya Kak Lori ya, sebentar ya adik-adik ya. Nah, Kak Lori buka masker. Sebentar, Kak Lori mau taruh di kantong dulu. Oke, sebelum Kak Lori ke ayat nih, lebih baik kita berdoa dulu ya. Gak enak kalau nggak berdoa. Setiap mulai mau membaca firman, Kak Lori sih biasanya berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu ya. Yuk, jika berdoa, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa pagi ini kami dapat beribadah kembali. Walaupun sampai saat ini kami masih beribadah dari rumah ya Tuhan, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Rocky ya Tuhan. Siapkan hati kami, jadikan hati kami ladang yang subur untuk menerima benih-benih firman-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami juga untuk melakukan setiap perkataan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, nah seperti biasa, setiap bulan baru biasanya temanya baru. Nah, pada bulan ini nih, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengalahkan diri sendiri. Wah, coba adik-adik bayangkan ya, mengalahkan diri sendiri. Maksudnya apa Kak Lori? Apa kita harus berantem dengan diri kita sendiri? Terus kalah-kalahan? Terus kita pukul-pukul diri kita sendiri? Wah, bukan begitu ya. Nanti Kak Lori kasih tahu ya, apa sih mengalahkan diri sendiri itu. Nah, sebelum kita mulai nih ya, Kak Lori mau menanyakan atau enggak mau mereview ulang. Aduh, bahasanya nggak kuat nih Kak Lori. Mereview ulang atau membahas kembali, atau Kak Lori mau menanyakan, kita kan dari 2 bulan yang lalu, dari bulan Juli, Agustus sampai bulan kemarin nih ya, yang masih minggu lalu sih di akhir bulannya ya, kita punya tema-tema tersendiri. Coba di bulan Juli, siapa yang masih ingat kita bicara atau belajar tentang apa sih? Wah, kenceng banget tuh yang teriak menghormati Kak. Wah, good ya, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati sesama, menghormati pemimpin. Nah, bulan Agustus, wah ini pasti yang gampang. Wes, pada teriak merdeka. Betul, kita membahas soal merdeka karena bulan Agustus memang identik dengan kemerdekaan negara kita ya. Terus yang bulan lalu ya, baru minggu lalu tuh apa? Perspektif Kak, wah luar biasa ya. Dari yang terakhir tentang talenta ya adik-adik, ada perspektif Tuhan Yesus mengenai waktu, mengenai uang, mengenai talenta yang terakhir. Wah, gimana? Oke nggak bahasan kita tiap bulan? Oke ya, kalian dapat sesuatu ya, kalian dapat belajar sesuatu ya dari setiap tema yang Kakak Rocky sampaikan? Iya Kak, wah good. Nah, seperti yang tadi Kak Lori bilang, bulan ini kita akan mendengarkan, atau Kakak Rocky akan men-sharingkan tentang bagaimana cara kita mengalahkan diri kita sendiri ya. Nah, sebelum jauh nih Kak Lori kasih pengertiannya, kita baca ayatnya dulu. Boleh? Boleh dong Kak Lori ya. Nah, bacaan kali ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Yuk, buka Alkitabnya.
yang sudah kalian siapkan tadi. Ya, walaupun Koko Ica taruh nih di depan layar kalian, tapi Kak Lori mau kalian buka Alkitab kalian ya. Dari mana Kak Lori? Dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Yang sudah dapat katakan oke. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Dengan suara nyaring tapi tidak teriak ya. Oke? Oke, yuk. 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Wah, keren ya ayatnya ya. Terus apa hubungannya Kak ayatnya ini dengan mengalahkan diri sendiri? Sebelum Kak Lori jauh nih, apa hubungannya? Wah, Kak Lori mau kasih apa sih artinya mengalahkan diri sendiri yang tadi Kak Lori bilang, terus kalian punya pengertian apa ya? Mengalahkan diri sendiri, apa kita harus berantem Kak sama diri kita sendiri? Terus kita harus pukul-pukulan sama diri kita sendiri, tarung-tarungan sama diri kita sendiri. Ya ini nih Kak Lori mau kasih pengertiannya ya. Kalau Kak Lori search di Google, nah keluar tuh mengalahkan diri sendiri. Dari arti kata mengalahkan dulu ya. Kalau berdasarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti mengalahkan itu adalah menyatakan atau mengatakan kalah, atau menaklukkan, atau melawan, atau menyerang, atau mengatasi, atau mengungguli. Wah banyak ya kata mengalahkan, artiannya banyak ya. Yang tadi kalian juga bisa searching ya di Google ya pakai gadget kalian, arti kata mengalahkan itu apa, banyak ya artinya. Yang tadi menyatakan atau mengatakan kalah, atau menaklukkan, terus melawan atau menyerang ya, mengatasi atau mengungguli. Nah itu arti kata mengalahkan. Kita pisah dulu ya, mengalahkan diri sendiri. Dari arti mengalahkannya tadi sudah. Nah sekarang sedangkan arti diri sendiri adalah orang atau seorang ya, yang menunjuk ke kita ya, ke kita ya. Kak Lori sebutkan nama Lori. Nah ya, diri sendiri itu Lori. Coba kalian katakan, tepuk dadanya nama kalian. Nah ya, di rumah ada siapa nih yang ibadah? Ada David, ada Edric, ada Shena, ada Shannon, ada Abby, ada Reva ya. Itu diomongkan ya, disuarakan ya nama kalian ya. Itulah adalah diri sendiri ya. Jadi kalau tadi kan udah masing-masing nih mengalahkan apa, diri sendiri apa. Jadi mengalahkan diri sendiri itu artinya kita mengalahkan diri kita sendiri. Pertanyaannya Kak, kok kita mengalahkan diri sendiri ya Kak? Apa yang harus dikalahkan dalam diri kita sendiri? Nah, good question. Buat adik-adik yang sudah muncul pertanyaan itu, Kak Lori kasih jempol ya. Good question atau pertanyaan yang bagus. Nah, apa sih yang harus kita kalahkan dari diri kita sendiri? Wah, hari ini tadi kita sudah belajar ya, dari tadi 1 Yohanes 2 ayat 15 dan sampai 16 ya. Coba Kak Lori mau ulang baca, boleh ya? Masih kebuka ya? Kita baca lagi ya, pelan-pelan ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, itu ya, dari ayat bacaan tersebut, sebenarnya udah ada tuh jawabannya adik-adik. Ya, kenapa sih Kak kita harus mengalahkan diri sendiri? Nah ini Kak Lori jelaskan ya. Sebelumnya Kak Lori mau tanya dulu, siapa di sini yang mengasihi Bapa di surga? Saya. Wah semuanya. Kak Lori dengar teriakannya ya. Nah bacaan tersebut tadi kita mengajarkan kita, kalau kita mengasihi Bapa maka kita
tidak boleh mengasihi yang ada di dunia. Apa ya Kak maksudnya? Apa sih Kak? Kalau kita mengasihi Bapa di surga, berarti kita tidak mengasihi yang ada di dunia. Yang ada di dunia ini apa Kak? Maksudnya kita tidak bisa mengasihi dunia bulat. Bulat ya, kalau dunia kan dia digambarkan bumi itu bulat ya. Maksudnya kita nggak boleh apa Kak? Mengasihi apa? Terus apa yang kita kalahkan gitu ya. Nah, tadi ada di ayat bacaan yang pertama adalah apa tadi? Keinginan daging. Tuh, keinginan daging. Wah, maksudnya apa sih Kak keinginan daging itu? Maksudnya kita nggak boleh makan daging gitu, kita nggak boleh pengen makan daging gitu Kak? Enggak, bukan. Ya, coba kalian buka dulu nih. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yuk, buka dulu. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sudah? Sudah. Kak Lori kasih waktu berapa menit ya? Untuk baca itu 3 ayat ya. 3 ayat cepetlah bacanya ya. Kak Lori kasih waktu 20 detik deh. Kak Lori hitung 1 sampai 20 ya. Dibaca ya. Yuk. Kalian baca di rumah ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Cuman 3 ayat. 19, 20, 21. 3 ayat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah selesai? Sudah dong. Ya, itu adalah apa-apa saja yang merupakan keinginan daging ya, dari ayat 19 sampai 21 ada contohnya ya. Apa aja ya? Ada kecemaran ya, ada hawa nafsu, ada penyembahan terhadap berhala, ada sihir, ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri, percinderaan, terus ada roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Nah, itu adalah keinginan daging, itu adalah sifat-sifat yang rata-rata tidak baik adik-adik ya. Kalau adik-adik baca, bener nggak kata Kak Lori? Kalau kalian tadi baca ayat 19, 20, 21. Bener kan? Iya, nah itu adalah keinginan daging adik-adik. Nah, itu poin yang pertama ya. Kenapa kita harus mengalahkan diri kita sendiri? Yang pertama adalah keinginan daging. Ya, kenapa kita harus mengalahkan diri kita sendiri? Karena ada keinginan daging. Contohnya apa saja? Ada tadi di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dan Kak Lori juga udah sebutkan ya. Nah, pokoknya segala sesuatu sifat atau perilaku yang tidak baik ya di dunia ini ya. Nah, kalian baca ya perlahan-lahan lagi ya. Nah, caranya gimana Kak supaya kita terhindar atau tidak dikalahkan oleh keinginan daging? Ya, dari ayat tadi yang Kak Lori sudah hitung tadi sampai 20 detik kalian baca 3 ayat tersebut, gimana caranya Kak? Gitu ya. Gimana caranya? Ada juga di situ adik-adik caranya. Bagaimana kita mengalahkan keinginan daging? Apa? Roh apa? Yes, ya kita harus latih diri kita untuk hidup menurut roh Tuhan atau menjadi hamba yang benar, betul ya. Itu berhubungan dengan ayat-ayat selanjutnya tuh, ada buah roh ya. Caranya gimana? Ya harus mempraktekkan buah roh ya. Nah, itu ya adik-adik untuk keinginan daging. Bagaimana sih Kak kita cara mengalahkannya? Ya, tipsnya adalah adik-adik biasanya kalau influencer terus ya, blogger gitu, youtuber gitu ya. Karena kalau ngasih tips and trick gitu ya. Nah, Kak Lori juga mau kasih tipsnya sama kalian. Gimana Kak cara mengalahkan? Yang pertama adalah keinginan daging, yaitu kita harus melatih diri kita harus hidup menurut roh Tuhan dan menjadi hamba kebenaran ya. Ada di ayat selanjutnya di Galatia 22 adalah kita harus melakukan atau mempraktekkan buah roh. Ya, buah roh ada 9, kalian pasti tahu, pasti sudah hafal ya. Nah, yang kedua adalah
kenapa kita harus mengalahkan diri sendiri dalam keinginan mata? Ya, kita harus mengalahkan ya ada keinginan mata. Kok mata, Kak? Kenapa mata, Kak? Nah, adik-adik, mata itu adalah jendela hati yang menyimpan banyak cerita ya. Mata kalian itu kita pernah belajar loh ya tentang panca indera waktu itu ya, waktu tahun lalu ya, ada mata, ada hidung, ada mulut ya. Mata kita ini merekam segala sesuatunya yang kita lihat ya. Mengapa kita harus mengalahkan diri kita sendiri dalam hal keinginan mata? Karena ya mata ini langsung tersimpan di memori, di hati kita deh ya, jendela hati yang menyimpan banyak cerita ya. Mata itu kan untuk kita melihat banyak hal, tetapi kalau kita tidak menjaga mata kita, maka bisa membawa kita kepada dosa. Contohnya Kak Lori, apa ya? Contohnya adalah ketika kalian melihat teman kalian mempunyai gadget atau handphone terbaru, misalnya iPhone 13 yang sekarang lagi in. Wah, langsung deh lihat, dia nih sudah pakai iPhone 13 ya ceritanya ya. Terus kalian langsung pergi ke mama, ke papa, memaksa mama papa belikan. Nah itu apa yang kalian lihat gitu ya, atau enggak apa yang teman kalian punyai, wah kalian langsung paksa mama papa untuk sama dia aja punya, kenapa aku enggak gitu ya. Itu ya, dan contoh-contoh lainnya ya, kalian pasti sudah tahu, adik-adik tahu apa yang kita lihat tidak baik gitu ya. Nah sekarang gimana? Kalau tadi kan keinginan daging, ada tips and triknya Kak, bagaimana kita mengalahkan keinginan daging. Nah sekarang kalau keinginan mata gimana Kak cara mengalahkannya? Wah, ada adik-adik, yang penting adalah latihan ya. Nah untuk keinginan mata ini kalian harus latih diri kalian untuk menjaga mata kita melalui membaca firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Biar hidup kita menjadi terjaga. Nah kalau kita lihat teman kita punya sesuatu yang baru, punya hal yang bagus, kita tidak timbul rasa iri hati dan harus memaksa mama papa untuk membelinya, dan kita harus punya ya. Itu ya, jadi kita dilatih nih untuk membaca firman setiap hari biar hidup kita terjaga nih, hati kita nih, hati, mata dan pikiran terjaga ya. Ya kalau misalnya mama papa punya rezeki beliin sih ya nggak apa-apa, tapi kalau kalian paksa gitu ya, harus dia punya, kenapa aku nggak bisa punya? Waduh, jangan adik-adik, nggak boleh. Kita harus bersyukur ya, apapun kondisinya sekarang kita harus selalu bersyukur. Itu ya tips yang kedua dari kenapa kita harus mengalahkan diri kita sendiri dalam hal keinginan mata. Nah yang ketiga tadi ada keinginan daging 1, keinginan mata 2. Yang ketiga tadi dari ayatnya 1 Yohanes 2 ayat 15, tepatnya ayat yang ke-16. Apa? Ada tadi kata yes, keangkuhan hidup. Wah, keangkuhan hidup. Apa nih Kak artinya Kak? Gitu kan? Kalau kalian sendiri pasti tahu arti angkuh. Angkuh itu sama dengan sombong, congkak, ponggah. Ya, artinya menghargai diri sendiri secara berlebihan atau memandang orang lain itu lebih rendah diri daripada diri sendiri. Ya, lebih rendah. Apaan sih? Ya kan? Karena kita bisa, terus kita sedikit menyepelekan orang gitu kan ya. Nah, contohnya apa ya? Kalau kalian contohnya pasti tahu lah ya. Kalau untuk angkuh atau sombong ini ya, misalnya kita tidak mau mendengar nasihat dari orang luar. Orang luar lagi, orang lain. ya orang luar dari diri kita sendiri ya, orang lain. Misalnya kalian pintar nih secara akademis, pintar matematika gitu ya. Terus kalian melihat ada teman kalian yang tidak bisa gitu loh. Kalian langsung meremehkan dia, gitu aja nggak bisa gitu ya. Gitu kan soalnya gampang gitu kan. Nah ya nggak boleh, itu udah angkuh atau sombong ya. Nah
Dari dua tadi ada tips and triknya. Nah, yang ketiga ini juga ada tipsnya. Bagaimana sih Kak kita cara kita untuk mengalahkan keangkuhan hidup? Ada deh. Satu. Belajar sama Yesus yang rendah hati ya. Ketika teman kalian tidak bisa, ya kalian bisa, ya harusnya kalian harus mau membantu dia bagaimana dia bisa mengerti ya. Kayak tadi misalnya math atau enggak science atau enggak bahasa Inggris ya, itu akademis. Terus kalau misalnya non akademis misalnya dia nggak bisa saat berolahraga main bola. Nah kalian bisa, ya kalian harus mau rendah hati untuk mengajari teman-teman kalian itu. Jangan langsung, gitu aja nggak bisa. Masa sih nendang bola aja nggak bisa? Gampang tahu gitu ya. Nggak boleh begitu ya, harus rendah hati. Gini loh caranya, gini loh. Kalau misalnya nanti nendang bola, tendang yang sisi sini ya gitu ya. Kalau mau golin ke gawang, ya kalian harus tembaknya ke sini. Nah itu ya. Nah sudah kan? Sudah belajar dari 3 hal tadi untuk mengalahkan diri sendiri. Yang pertama adalah bagaimana kita cara mengalahkan diri sendiri dalam hal keinginan daging. Perbuatannya adalah segala perbuatan yang ada di dunia ini yang tidak baik ya. Seperti tadi kalian baca Galatia 5 ya tadi ya. Nah yang kedua adalah keinginan mata ya. Tipsnya juga sudah ada. Latih diri kalian untuk menjaga mata kita melalui membaca firman. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Bagaimana cara mengalahkannya? Belajar sama Yesus yang rendah hati ya. Tadi yang pertama kalori lupa ya. Yang pertama adalah caranya adalah apa? Latih untuk hidup Kak menurut Roh Tuhan dan menjadi hamba kebenaran. Yes, kalian fokus dengar semua ya. Oke? Oke, 3 hal itu yang Kak Lori mau sampaikan buat adik-adik ya. Bagaimana, kenapa kita harus mengalahkan diri sendiri ya, terutama buat 3 hal yang tadi yang ada di 1 Yohanes 2 ayat 15-16. 3 hal ya, keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup ya. Selama bulan Oktober ini kita akan banyak lagi belajar tentang sifat, segala sifat yang harus kita kalahkan ya dari diri kita sendiri. Apa aja itu? Nantikan adik-adik. Jadi minggu kedua nanti ada mengalahkan diri tentang apa, sifat yang mana, yang minggu ketiga tentang apa ya. Pokoknya keren deh, pokoknya seru ya. Kenapa adik-adik kita harus belajar bagaimana cara kita mengalahkan diri sendiri? Karena ya musuh terbesar kita itu bukan kakak, bukan teman kalian, ya, bukan mama papa, bukan adik kalian, bukan kakak kalian, atau bukan sahabat kalian, ya. Tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, ya. Kalau kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri, terutama dalam hal-hal yang tidak baik, nah, maka ke depannya hidup kalian atau kalian akan melakukan hal-hal yang tidak baik juga ya. Oke? Oke, sekian ya sharing firman kakak pada hari ini. Nah sekarang sebelum kita tutup, seperti biasa Kak Lori akan kasih ayat hafalan. Oke, untuk ayat hafalan kelas kecil dulu dari Roma 8 ayat 6. Yuk dibuka, yang sudah bisa buka Alkitab bisa dibuka, atau enggak dibaca aja deh ya. Biar cepet ya, dibaca dulu yang ada di layar, kalian disiapin Koko Ica. Yuk, Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jangan lupa dihafalin ya. Dihafalin terus divideokan. Bagi mama-mama yang adik-adiknya belum bisa baca, mohon dibantu ya. Nanti adik-adik akan mengikuti mama papa untuk mengucapkan ayat hafalan dan jangan lupa divideokan. Nah sekarang giliran kelas besar. Kelas besar ada di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, sesuai dengan ayat bacaan kita tadi di awal ya, tapi yang ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama, nanti kalian hafalkan, nanti juga jangan lupa divideokan ya, dikirim ke kakak Rocky, Kak Lori atau Kak Rocky yang lain. Oke, yuk 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup,
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke? Oke, haleluya, amin. Yuk, Kalori akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembelajaran hari ini ya Tuhan. Bagaimana kami belajar untuk mengalahkan diri kami sendiri, terutama sifat-sifat dan perbuatan yang tidak baik ya Tuhan. Kami berkomitmen selalu melatih diri kami untuk dapat mengalahkan setiap perbuatan yang tidak baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Wah, gak kerasa kita di penghujung ibadah ya adik-adik. Bagaimana hari Minggu ini? Mantap ya. Awal kita buka bulan baru dengan pembelajaran yang baru, yaitu mengalahkan diri sendiri ya. Tadi ada 3 hal yang harus kita kalahkan dalam diri kita sendiri. Yang satu adalah keinginan daging. Tadi contohnya ada di Galatia 5 ya, ayat 19 sampai 21. Apa saja contohnya? Kalori juga udah kasih contohnya ke kalian. Dan tipsnya cara mengalahkannya adalah kita latih diri kita untuk hidup dalam roh Tuhan atau menjadi hamba kebenaran ya. Ya, ada ayat 22, ada buah roh ya, apa saja yaitu yang kalian praktekkan dalam hidup kalian ya, untuk mengalahkan keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata ya, karena mata jendela hati, jadi dia akan merekam setiap apa yang kita lihat, jadi kita harus hati-hati ya. Nah, tipsnya adalah melatih diri kita untuk setiap saat membaca firman Tuhan ya, itu yang menjaga kita ya. Firman Tuhan menjaga kita ya, semua panca indera kita dari mata, mulut, telinga, kalau kita baca firman itu pasti terjaga adik-adik ya. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Caranya, tipsnya adalah kita harus mencontoh role model kita yang top, yaitu Yesus. Hidup seperti Yesus yang rendah hati. Good ya, semua menangkap kayak poinnya Kak Lori dan sudah mencatat tentunya ya. Yuk kita sebelum kita tutup, adik-adik bangkit berdiri karena adik-adik akan menerima berkat dari Tuhan ya. Sekarang buka tangan kalian ya, terima berkat Tuhan untuk adik-adik Rocky semua. Dan aminkan secara antusias bahwa kehendak Tuhan buat adik-adik semakin naik dan tidak turun, dan bukan menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar dan waktu masukmu. Dan percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Genggam kedua tangan adik-adik dan katakan 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. 1 kali lagi adik-adik, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan damai sejahtera untuk adik-adik semuanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Tuhan memberkati. Bye-bye.